Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seiman, sebangsa, dan setanah air. Perkenalkan, nama saya Gus Lukman Rahmatullah, pengasuh Padepokan Sunan Derajat Kirinoto, Dusun Melumbang, Desa Ndrata Melumbang, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan bisa menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah sunnah yang lain dalam bulan Ramadan, walaupun dalam situasi pandemi COVID-19. Ya, semoga ibadah kita, puasa kita, dan ibadah-ibadah kita yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita berdoa semoga pandemi COVID-19 yang melanda negara kita khususnya dan dunia pada umumnya secepatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua bisa kembali dalam situasi yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Ya, mari kita ambil hikmah dari adanya COVID-19 ini untuk menguatkan iman takwa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk koreksi diri, untuk introspeksi diri, bahwa kita merasa banyak salah dan dosa. Insya Allah kalau kita sadar bahwa COVID-19 ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala salah dan dosa kita, insya Allah juga akan secepatnya untuk mengangkat pandemi COVID-19 ini dengan secepatnya, dan insya Allah ke depan kita akan menjalani kehidupan, menjalani peradaban yang lebih baik dari sebelumnya. Harapan kita dengan adanya pandemi COVID-19 ini, semua orang akan sadar, bisa mengembalikan ke niat awal semua, ke niat baik kita semua, bisa kembali menata hati dari niat yang kurang baik, ditata lagi untuk memulai niat yang baik. Semua langkah-langkah yang salah kita mulai lagi dengan langkah-langkah yang benar, dan mari kita gunakan situasi pandemi COVID-19 ini untuk lebih menguatkan tali silaturahim kita, lebih menguatkan tali persaudaraan kita, persatuan dan kesatuan kita, kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecintaan kita terhadap agama kita, kecintaan kita terhadap bangsa dan negara kita. Mari kita gunakan pandemi COVID-19 ini untuk memacu kita atas semua ketertinggalan kita, baik dalam urusan agama, bangsa, dan negara.
Walaupun sekarang ini sangatlah miris, sangatlah prihatin melihat situasi kondisi yang ada terutama di masyarakat menengah ke bawah. Semua masyarakat banyak yang mengeluh, banyak yang merasa susah atas situasi ekonomi yang ada, atas situasi kondisi di masyarakat yang kurang kondusif. Banyak orang panik, banyak orang resah, banyak orang takut akan corona. Tapi kalau kita lihat di lapangan, kalau kita teliti betul, bahwa sementara ini masyarakat kita banyak yang belum sadar. Banyak sekali masih menganggap corona ini sebagai wabah atau sebagai musibah. Padahal kalau kita kaji lebih dalam, corona ini adalah caranya Allah untuk membimbing kita, meluruskan niat-niat kita yang kurang baik, untuk memulihkan situasi kondisi bumi yang sudah banyak kerusakan, untuk memulihkan alam yang rusak karena terlalu banyak kendoliman yang diperbuat oleh manusia. Inilah cara Allah untuk memulihkan bumi dan menjadikan bumi ini lebih baik, mengembalikan bumi ini lebih subur, lebih aman, lebih sejahtera, lebih sentosa, khususnya di negara kita Indonesia. Sesuai pesan yang disampaikan oleh para sesepuh-sesepuh kita, para guru-guru kita, bahwa suatu saat akan lahir, akan muncul yang namanya Satrio Paningit atau Imam Mahdi atau Ratu Adil. Dan sebelum munculnya Satrio Paningit atau Ratu Adil atau Imam Mahdi, akan didahului dengan terjadinya banyak bencana, terutama 3 perkara yang akan terjadi, yaitu banjir darah, banjir besar, dan pagebluk. Apa pagebluk itu? Ya inilah seperti pandemi corona yang terjadi sekarang ini. Tapi kalau melihat cerita guru-guru kita, yang namanya pagebluk itu lebih ngeri daripada apa yang terjadi sekarang, yaitu terjadinya pandemi COVID-19 ini. Itu lebih ngeri daripada sekarang ini. Karena yang dikatakan esok loro sore mati, sore loro esok mati. Kalau itu terjadi setiap hari, mungkin kita akan mengubur orang 5 satu desa, 5 orang setiap hari, itu bisa terjadi. Dan kalau itu terjadi, tidak perlu negara mengadakan lockdown atau PSBB atau social distancing, lupa ya. Itu tidak akan terjadi. Karena apa? Semua orang merasa takut. Semua orang merasa ketakutan, merasa merinding, merasa ngeri, walaupun tanpa dijaga oleh tentara, tanpa dijaga oleh polisi. Karena siapapun akan takut dengan salahnya sendiri-sendiri, takut akan dosanya sendiri-sendiri. Dan itu tidak ada obatnya kecuali hanya iman kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau sudah datang pagebluk, tidak peduli siapapun, baik orang kecil, orang menengah, orang besar, baik santri, ustadz, gus, kiai, ulama semua, para pejabat semua, ini tidak bisa berkelit dari peristiwa pagebluk kalau kita memang mempunyai kesalahan. Kalau memang iman kita keropos, kalau memang iman kita kosong, pasti akan mengalami ketakutan. Hanya orang-orang yang berimanlah yang bisa selamat dari peristiwa itu. Untuk itu mari kita syukuri dengan adanya corona ini, bahwa ini adalah awal dan masih peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita memperbaiki iman takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki segala langkah-langkah kita, kelakuan-kelakuan kita yang kurang baik. Sehingga di saat adanya pagebluk yang betul-betul pagebluk, yang betul-betul minallah, ini masih banyak orang iman yang hidup dan masih ada kesempatan untuk menikmati adilnya negara, adilnya dunia, kehidupan yang adil makmur, kemahripah loh jinawi tata tentrem kerto raharjo. Jadi bagi orang beriman, adanya COVID-19 ini sangatlah bersyukur. Walaupun di sisi lain, dari sisi kemanusiaan kita sangat prihatin dengan banyaknya musibah, dengan kejadian COVID-19 ini. Banyak prediksi yang miring tentang adanya COVID-19 ini. Apakah COVID-19 ini memang disengaja oleh manusia yang memang sengaja mengolah, yang memang sengaja menggunakan virus COVID-19 ini untuk senjata pemusnah massal, atau memang karena kesalahan manusia, atau memang ini betul-betul bala dari Allah Subhanahu wa taala, bendu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak mengalami dilema. Tapi menurut saya pribadi dan banyak teman-teman yang mengatakan bahwa virus ini memang atas kesalahan manusia dan memang disengaja oleh manusia. Entah itu tujuan untuk perang politik, untuk kekuasaan dalam hal politik, ataupun untuk memang untuk kekuasaan wilayah, kekuasaan negara-negara yang ingin menguasai dunia. Sejak awal dengan adanya corona ini, kita sangat prihatin sekali dan berpikir sekali tentang corona. Tapi setelah terjadi, kita lebih susah lagi dengan adanya peraturan pemerintah, instruksi pemerintah, ditambah maklumat para ulama kita yang dalam hal ini berada atau duduk di Majelis Ulama Indonesia, berada di pengurus besar Nahdlatul Ulama, bahwa untuk mencegah corona, memutus rantai, harus dilaksanakan lockdown, harus dilaksanakan social distancing, harus dilaksanakan PSBB. Padahal kalau menurut ulama kuno, kalau kita mengalami atau menemui peristiwa seperti pandemi COVID-19 ini, mestinya harus merapatkan barisan,
memperbanyak dzikir, memperbanyak doa, memperbanyak sholawat untuk keselamatan umat, untuk keselamatan negara ini dari peristiwa tersebut. Tapi ini berbalik. Semua aturan pemerintah dan maklumat atau fatwa dari para ulama yang di atas ini terkesan menjauhkan kita dari agama, menjauhkan kita dari istiqomah, amalan-amalan yang selama ini kita jalankan, yang selama ini umat jalankan, yang selama ini umat yakini. Masjid yang mestinya tempat untuk berlindung, tempat yang paling aman untuk berlindung, tetapi dengan adanya corona kita dijauhkan dari masjid. Dengan dzikir, sholawat, doa yang lebih dari 40 orang, yang dilaksanakan lebih dari 40 orang, kita yakini bahwa salah satu dari jamaah tersebut itu ada yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ternyata justru kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan untuk munajat, untuk berdoa pada Allah, meminta keselamatan, meminta ampunan, dengan adanya kok pandemi COVID-19 ini ternyata malah dibubarkan, malah dilarang. Inilah yang membuat kita delima. Adat istiadat yang selama ini diyakini masyarakat, diyakini umat untuk menjalin silaturahim, menguatkan ukhuwah Islamiyah, menguatkan ukhuwah watoniyah, dan menguatkan ukhuwah basyariyah. Ini dengan adanya COVID-19 ini justru dihilangkan, justru ditiadakan. Inilah yang justru membuat banyak keresahan, banyak ketakutan di masyarakat. Untuk itu saya berharap mari kita kembalikan pandemi COVID-19 ini kepada tatanan agama, tatanan akidah yang sebenarnya, yaitu dengan menyadari akan dosa-dosa kita, akan salah kita, menyadari atas semua kezaliman kita tanpa harus dilaksanakan PSBB, tanpa harus dilaksanakan lockdown dan instruksi-instruksi yang lain yang membuat keresahan, yang membuat ketakutan, yang membuat banyak delima, dan yang paling parah yaitu membuat ulama atau orang-orang yang meyakini, orang-orang yang mempunyai iman yang kuat tidak percaya dengan pemerintah, marah dengan pemerintah yang dibawa banyak melaksanakan aturan-aturan yang ada, tidak dengan hati yang ikhlas, tapi dengan keterpaksaan dan dengan satu alasan, bukan karena corona, tapi karena instruksi pusat. Ya, kita sebagai orang beriman bukan berarti kita meremehkan atau tidak percaya dengan adanya COVID-19 ini, sehingga kewaspadaan tetap kita laksanakan. Tapi kalau kewaspadaan atau ketakutan atau kalau kewaspadaan yang berlebihan sehingga membawa ketakutan, menciptakan ketakutan, ini akan
yang mestinya dengan langkah-langkah kita akan bisa mencegah corona, mengurangi banyak korban. Tapi dengan adanya instruksi yang ada, yang sangat bertentangan dengan agama, bertentangan dengan adat istiadat yang ada di masyarakat kita, bertentangan dengan kultur masyarakat, bertentangan dengan kearifan lokal yang ada, ini justru akan membawa banyak korban. Banyak korban bukan karena corona, tapi banyak korban karena muncul penyakit-penyakit yang lain yang lebih parah, muncul musibah-musibah lain yang lebih parah. Terbukti sekarang banyak orang sakit tidak berani periksa ke puskesmas atau rumah sakit karena takut dikatakan corona. Atau ada yang berani, tapi puskesmasnya atau dokternya tidak berani menerima karena dikhawatirkan mereka terjangkit virus corona. Secara pribadi, untuk menyikapi situasi pandemi COVID-19 ini, selain saya berdoa bersama dengan para santri, bersama dengan para jamaah, bersama dengan saudara-saudaraku seiman, sebangsa, dan setanah air, yang selalu kita kumandangkan doa, selalu kita laksanakan dikir, banyak sholawat, banyak doa untuk keselamatan negara kita, keselamatan umat kita, keselamatan negara kita. Kita juga melaksanakan hal-hal berupa kewaspadaan, yaitu menjaga kesehatan kita, menjaga kebersihan diri kita, menjaga kebersihan lingkungan kita, menjaga wilayah kita. Jadi walaupun kita terjadi delima, walaupun kita mengalami delima, mengalami hal-hal yang bertentangan dengan hati kita, tapi apa boleh buat, ini sudah terjadi dan harus kita hadapi. Kita tidak bisa menolak kehendak Allah. Kita tidak bisa menolak kodrat Allah. Memang ini harus kita hadapi. Yang terakhir, saya berpesan, karena di masyarakat terjadi banyak keprihatinan, banyak orang susah, terutama masalah ekonomi. Mari kita saling bantu, saling bekerja sama, saling bersinergi dengan segala kemampuan kita yang ada, untuk supaya bisa membantu mereka yang susah, membantu masyarakat yang betul-betul mengalami kesusahan. Yang punya tenaga, mari kita bantu dengan tenaga kita. Yang punya harta, mari kita bantu dengan harta kita. Yang punya ilmu, pemikiran, mari kita bantu dengan ilmu dan pemikiran kita. Yang punya doa, ya mari kita bantu dengan doa kita, sehingga sama-sama kita bisa bersinergi untuk gimana kita segera terbebas dari pandemi COVID-19 ini. Membantu orang tidak harus nunggu kaya.
walaupun kita susah, walaupun kita miskin, walaupun kita serba kekurangan, kalau kita bisa melihat ke bawah, melihat orang-orang yang lebih susah daripada kita, melihat orang-orang yang lebih miskin daripada kita, melihat orang-orang yang lebih kekurangan daripada kita, insya Allah kita akan bisa membantu orang-orang yang susah tanpa kita harus menunggu kaya. Sekian dari saya. Semoga kita bisa saling kuat menguatkan dalam berjuang, bisa saling menguatkan di dalam kita bertahan, di dalam kita ingin terbebas dari pandemi COVID-19 ini. Dan saling kuat menguatkan di dalam menjaga keutuhan negara kita, Republik Indonesia. Dan harapan kita ke depan, semoga dengan setelah terjadinya pandemi COVID-19 ini, ke depan akan terjadi peradaban yang lebih baik dan Indonesia akan menjadi mercusuar dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!